Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan materi PJOK untuk kelas 2 ya. Ya, di semester 2 ini kita masuk ke bab 4 ini ya teman-teman, menjaga kebersihan lingkungan ya, menjaga kebersihan lingkungan. Kita akan pelajari tentang kebersihan lingkungan. Nah, yang untuk video ini kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang menjaga kebersihan lingkungan rumah ya. Langsung saja kita masuk ke materi. Ya, menjaga kebersihan lingkungan rumah ya. Lingkungan tempat tinggal kita itu perlu dijaga kebersihannya ya, teman-teman. Jadi kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Jadi sangat penting kita untuk menjaga kebersihan, apalagi lingkungan di rumah kita ya, tempat tinggal kita, tempat kita beristirahat. Nah, lingkungan adalah daerah yang ada di sekitar kita. Kelestarian dari lingkungan itu menjadi tanggung jawab bersama ya, tanggung jawab kita bersama. Lingkungan yang sehat akan membantu kita terhindar dari berbagai penyakit ya, karena rumah adalah tempat tinggal kita. Jadi rumah yang kotor itu tidak baik untuk kesehatan ya. Kebersihan rumah itu perlu dijaga agar tercipta lingkungan yang sehat, yang nyaman juga ya. Rumah yang sehat itu bukan berarti rumah yang besar, rumah yang mewah, rumah yang keren, rumah yang bagus. Bukan seperti itu. Jadi rumah yang sehat itu ada syarat-syarat tertentu ya. Rumah yang kecil pun asalkan itu memenuhi syarat dari rumah yang sehat itu juga termasuk ke dalam rumah yang sehat. Iya. Jadi syarat-syarat untuk dikatakan sebagai rumah yang sehat itu apa saja? Ya, kita simak. Yang pertama, terdapat ventilasi rumah yang cukup untuk keluar masuk udara atau untuk sirkulasi udara. Ya, jadi ventilasi itu ya adalah saluran untuk keluar masuknya udara ke dalam rumah ya. Kalau udara di dalam rumah sering berganti, maka rumah tersebut akan menjadi segar ya, akan menjadi tidak pengap ya, untuk ditempati. Lalu yang kedua, memiliki sumber air bersih ya. Kita tahu bahwa air adalah sumber dari kehidupan kita. Dalam kehidupan ini sangat bergantung, sangat membutuhkan yang namanya air ya. Apalagi air ini kan fungsinya sangat banyak ya teman-teman, untuk mencuci, untuk masak, untuk minum, untuk mandi ya, dan lain-lain. Nah, kita sangat bergantung pada air. Apabila air yang kita konsumsi tidak bersih, otomatis akan berpengaruh pada kesehatan diri kita ya. Maka rumah yang sehat itu harus memiliki sumber air yang bersih ya. Untuk saat ini kan misal ada sumber air bersih itu dari pemerintah itu ya, dari PDAM. Nah, mungkin juga ada dari pihak lain ya, swadaya masyarakat mungkin juga bisa dengan menggali sumur untuk kebutuhan air bersih ya. Yang berikutnya, poin ketiga, memiliki kamar mandi dan toilet yang bersih. Ya, kamar mandi dan toilet yang bersih itu sangat
penting bagi kita ya. Nah, jadi kamar mandi dan toilet adalah tempat untuk membersihkan diri, tempat untuk buang air besar dan buang air kecil. Jadi kita harus rajin membersihkan kamar mandi dan toilet. Ya, bagaimana kita akan hidup bersih kalau tempat yang untuk membersihkan diri kita saja tidak terawat, kotor, seperti itu ya. Oke, yang berikutnya, terdapat bak sampah untuk membuang sampah. Ya, bak sampah atau tempat sampah itu biasanya kita kalau di rumah tersedia beberapa tempat ya untuk menampung sampah. Ada yang kita taruh di depan rumah, kemudian ada juga di ruang tamu, ada juga di dapur dan di tempat-tempat lain, di kamar mandi juga seperti itu ya. Nah, alangkah baiknya untuk sampah ini kita pisah antara sampah organik dan sampah non organik, sehingga nanti akan mudah untuk pengelolaannya, karena sampah non organik itu tidak bisa membusuk ya teman-teman. Jadi biasanya kalau sampah non organik itu akan dikelola kembali. Poin berikutnya, yang kelima, terdapat aliran selokan untuk membuang air. Ya, aliran selokan ini atau sanitasi ya, sanitasi rumah atau aliran selokan ini untuk membuang air ya. Air apa? Air limbah dari yang kita keluarkan ya. Maksudnya air misalnya kita sedang mencuci, terus kemudian kita mandi. Nah, air itu harus dibuang melalui sanitasi atau melalui selokan. Nah, selokan ini juga harus bisa terawat dengan baik ya, biar tidak mampet. Yang berikutnya, sinar matahari yang cukup. Nah, sinar matahari yang cukup. Jadi sinar matahari itu banyak vitaminnya ya, banyak manfaatnya untuk tubuh kita, juga untuk lingkungan kita. Kalau sinar matahari ini salah satu fungsinya untuk rumah kita adalah agar rumah kita itu tidak lembab. Nah, kalau rumah kita lembab, udaranya lembab, itu berpengaruh juga bagi kesehatan kita ya teman-teman, karena tempat yang lembab itu juga disukai atau kadang suka ditempati sarang-sarang berbagai macam penyakit. Jadi sinar matahari itu akan menghangatkan rumah kita sehingga udaranya akan menjadi tidak lembab, jadi akan seimbang. Lalu yang berikutnya, terdapat tanaman hijau. Nah, kita tahu bahwa tanaman itu memiliki banyak manfaat ya, terutama untuk menyaring udara. Ya. Nah, selain untuk menyaring udara, juga bisa sebagai penyejuk ya, penyejuk pandangan mata kita. Ya, sehingga rumah akan tampak lebih indah, tampak lebih segar, ya, lebih asri. Ya, kalau terdapat tanaman-tanaman di sekitar rumah kita. Ya, kita masuk ke yang berikutnya, yaitu ke alat-alat untuk membersihkan rumah atau lingkungan. Ya, biasanya ini kalau di rumah kita bisa melihat ayah atau bunda ya sedang beres-beres rumah, kita melihat beberapa alat yang dipakainya itu ya. Apa saja sih alat-alat yang bisa dipakai untuk membersihkan rumah atau membersihkan lingkungan kita? Ya, yang pertama ada sapu ya. Ini pertama, sampah itu dibersihkan dengan menggunakan sapu. Ya, sapu ini juga ada dua macam ya. Ada sapu lidi, juga ada sapu apa namanya itu? Sapu yang dari sabut ya. Atau sekarang juga ada yang terbuat dari sintetis.
Kemudian pengki untuk mengangkat sampah, ya pengki atau dalam bahasa keseharian kita itu sering disebut dengan istilah cikrak, ya, untuk mengangkat sampah. Yang berikutnya ada keranjang sampah untuk menampung sampah, ya keranjang sampah ini bisa juga dengan menggunakan tempat-tempat ya atau kantong-kantong seperti ember, atau mungkin juga ada kantong bekas penampungan air seperti itu ya, bisa digunakan sebagai tempat sampah. Lalu ada sabit, ya sabit ini fungsinya untuk membabat rumput. Nah, lalu ada juga cangkul, ya cangkul ini untuk meratakan tanah atau juga untuk menggali tanah. Nah, terus ada kain pel, ya kain pel untuk membersihkan lantai atau untuk mengepel lantai. Lalu yang ketujuh ada lap kering atau kemoceng, itu berfungsi untuk membersihkan debu yang menempel pada jendela atau perkakas rumah kita. Ya, jadi kalau kita membersihkan jendela, terus membersihkan perabot-perabot seperti mungkin vas bunga dan lain-lain, itu kita biasanya menggunakan kemoceng ini ya. Ya. Adapun cara untuk memelihara kebersihan kamar tidur. Nah, ini kamar tidur juga sangat perlu atau sangat penting untuk kita bersihkan atau untuk kita jaga kerapiannya ya teman-teman. Ya, kita beristirahat itu di kamar setiap hari untuk kita tidur, untuk kita melepas lelah gitu ya. Nah, kamar kita itu harus terjaga kerapian dan kebersihannya agar kita nyaman untuk tidur atau untuk istirahat. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya sebagai berikut ya. 1. Tempat tidur, pakaian, buku, dan alat-alat tulis itu ditata dengan rapi. Ya, kita bisa membuat tempat-tempat untuk meletakkan barang-barang tersebut seperti buku, alat tulis. Nah, kita bisa ditaruh di tempat-tempat ya, tempat-tempat tertentu. Kita bisa membuat menggunakan barang-barang yang ada di rumah sebagai tempat pensil. Misal ada gelas plastik yang sudah nggak terpakai, itu bisa kita pakai untuk menaruh alat tulis seperti pulpen, penggaris, dan lain-lain. Nah, yang kedua, ya saat bangun tidur, ya saat bangun tidur biasanya kita merapikan tempat tidur kita ya, seperti bantal dan guling itu dirapikan terlebih dahulu sebelum kita beranjak dari tempat tidur kita. Nah, yang berikutnya nomor 3, spray dirapikan. Selimut dilipat dan diletakkan di atas tempat tidur. Lalu yang keempat, sediakan tempat sampah kecil. Ya, kadang kita di kamar itu membutuhkan tempat sampah ya. Jadi jangan dibuang, kita membuang sampah sembarangan pada kamar tidur kita, berserakan di mana-mana, itu kurang baik untuk kesehatan ya, dan juga kurang sedap untuk dipandang ya teman-teman. Jadi sediakanlah tempat sampah kecil pada kamar kita. Jadi ketika kita setelah memakai atau kita menggunakan misal seperti tisu, terus ada juga mungkin kertas yang kita gunakan untuk belajar. Nah, setelah tidak terpakai bisa kita buang pada tempat sampah tersebut. Yang kelima, ya biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Karena sampah yang berserakan itu ya sangat besar risikonya ya. Jadi tidak sedap untuk dipandang, terus kemudian bisa menimbulkan mungkin genangan-genangan air, lalu bisa juga akan menjadi sarang nyamuk seperti itu. Jadi sampah itu kita buang pada tempat yang semestinya. Yang keenam, tidak menggantung pakaian kotor di kamar. Ya, karena
akan menjadi sarang penyakit. Ya, pakaian yang tergantung di kamar itu biasanya suka dijadikan sebagai sarang nyamuk ya teman-teman. Kalau pakaian, apalagi pakaian kotor, baunya tidak sedap, terus menumpuk menggantung di belakang pintu biasanya ya, belakang pintu atau di tembok itu di kamar kita. Nah, di situ akan menjadi sarang nyamuk. Jadi kita meminimalkan hal itu ya. Jadi kalau sudah memakai pakaian yang sudah kotor, lebih baik langsung dicuci atau ditaruh di tempat cucian terlebih dahulu, lalu setelah menumpuk kita baru bisa mencucinya. Ya, berikutnya cara membersihkan rumah ya, cara membersihkan rumah dan lingkungan. Iya, biasanya kita suka melihat ya bapak-bapak kerja bakti untuk di komplek rumah kita gitu ya. Nah, kita pun juga bisa ikut membersihkan lingkungan kita ya, atau minimal rumah kita bersihkan. Ya, caranya seperti apa? Ya, pertama, untuk membersihkan debu di meja atau di jendela, kita bisa menggunakan ya kemoceng ya, seperti yang sudah disebutkan tadi di depan. Yang kedua, sampah dikumpulkan dengan sapu dan kemudian diangkat menggunakan pengki. Ya, pengki atau cikrak. Yang ketiga, sabit dan golok itu untuk membabat rumput dan juga untuk memotong cabang pohon. Ya, biasanya ada cabang pohon yang sudah terlalu panjang, bisa kita potong agar terlihat rapi dan tidak mengganggu, gitu ya. Yang keempat, tanah dan batu diratakan atau dikumpulkan menggunakan cangkul. Ya, itu cara-cara untuk membersihkan rumah dan lingkungan kita. Nah, lalu kemudian ada cara yang harus kita lakukan agar kebersihan itu terjaga. Ya, kebersihan lingkungan kita terjaga. Cara-caranya seperti apa? Yang pertama, membersihkan kaki sebelum masuk rumah. Iya, biasanya kita dari luar itu kan berjalan atau kita menginjak sesuatu gitu ya. Jangan langsung masuk ke rumah, tetapi bersihkan terlebih dahulu kaki kita, baru kita masuk ke dalam rumah ya. Maka dari itu kita taruhlah keset itu ya, keset atau lap kaki di depan pintu masuk. Tuh. Fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya untuk membersihkan kaki kita sebelum masuk ke dalam rumah, sehingga kebersihan dalam rumah kita akan lebih terjaga. Yang kedua, tidak memakai alas kaki kotor apabila masuk ke dalam rumah. Iya, kita pakai alas kaki yang bersih ya ketika masuk ke dalam rumah, sehingga tidak mengotori lantai atau tidak mengotori ruangan rumah kita atau rumah yang kita masuki ya, baik di rumah kita maupun di rumah orang lain. Nah, yang ketiga, menutup pintu agar sampah dan debu tidak masuk rumah. Ya, biasanya sampah dan debu terutama yaitu akan masuk ke dalam rumah ketika ada angin yang berhembus ya, atau angin yang bertiup cukup kencang ya. Maka dari itu alangkah baiknya pintu kita tutup ya, sehingga debu atau sampah-sampah yang terbawa angin itu tidak ikut masuk ke dalam rumah. Yang keempat, meletakkan barang-barang sesuai dengan tempatnya. Ya, jadi barang-barang di rumah kita itu sudah ada tempatnya masing-masing. Ya, maka dari itu sesuaikanlah ya untuk menempatkannya. Misal kita menempatkan ya, sapu atau menempatkan barang-barang mainan seperti itu ya, kita ditaruh ya atau diletakkan pada tempat yang sudah disiapkan ya. Jangan sampai ada mainan diletakkan di dalam lemari pakaian. Wah, itu nanti akan merusak merusak pakaian. Ya, jadi ya
atau juga akan mengganggu kebersihan juga ya, kebersihan pakaian kita. Ya, kemudian mungkin ada sapu. Sapu itu ada tempatnya ya, tempatnya di mana ya, mungkin biasanya kita letakkan di pojokan-pojokan ya, di ruangan, atau mungkin di depan rumah ada gantungan untuk sapu, seperti itu contohnya. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan ya. Jadi sudah disediakan tempat sampah di rumah kita, itu adalah fungsinya untuk menampung, untuk membuang sampah-sampah yang ada. Oke, berikutnya cara pemeliharaan kesehatan lingkungan sekitar. Ya. Caranya yang pertama, tidak mencemari air dengan membuang sampah di sungai. Ya, ini sering terjadi ya, biasanya di tempat-tempat yang kumuh ya. Tempat-tempat yang kumuh biasanya kita suka menyaksikan ada orang membuang sampah pada sungai seperti itu, sehingga akan membuat sampahnya menumpuk, kemudian menutup saluran air ya pada sungai itu, lalu bisa menimbulkan banjir. Itu sangat berbahaya. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Ya, menebang pohon itu ada aturannya ya. Pohon yang sudah bisa ditebang, terus bagaimana kalau kita akan menebang pohon? Nah, ya biasanya kalau menebang pohon itu kita harus mempersiapkan bibit pohon yang baru, sehingga akan terjadi regenerasi ya, untuk menggantikan pohon yang kita tebang. Maka dari itu kalau ada orang-orang atau penjual-penjual kayu itu ya, harus izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang. Yang ketiga, membersihkan selokan. Ya, selokan atau saluran air ini perlu kita bersihkan secara berkala. Agar kenapa? Agar tidak tersumbat. Jadi, kalau selokan yang tersumbat itu akan menampung menghambat saluran air dan bisa menimbulkan banjir. Iya. Jadi, harus dibersihkan secara berkala agar aliran airnya lancar. Ya, seperti itu ya untuk materi kali ini ya, pada video ini yang bisa kita pelajari. Semoga bisa memberikan tambahan ilmu dan memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian video kali ini, kita jumpa untuk video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.